Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan ini ada lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang keluarganya juga wafat. Kita ingin membacakan Fatihah buat mereka itu. Kita baca Fatihah dulu untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara mereka itu ada yang bertanya begini, apa sekarang yang dilakukan oleh mereka yang telah meninggal dunia? Ada yang anaknya ulang tahun, minta didoakan. Kita doakan, mudah-mudahan anaknya dan bahkan kita semua berkat umur kita. Nah, ini kita mau terangkan nanti. Saya tidak berkata panjang umur kita, tapi berkat umur kita. Sedikit yang berkah itu banyak. Banyak yang tidak berkah itu sedikit. Kenapa? Kita ambil rezeki. Kenapa di kunut permintaan kita, Pak? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, tawallani fiman tawallait, wa barik li. Berkati. Saya contohkan, saya selalu beri contoh ini. Satu orang yang gajinya 10 juta, bisa lebih sedikit pendapatannya daripada yang bergaji 5 juta. Karena yang bergaji 10 juta tidak diberkati uangnya. Anaknya sakit, aduh gelisah dia. Langsung dia bawa ke Singapura. Biaya. Kalau ini tidak gelisah, dia lihat dulu. Oh, dia belikan Aspro, apa sekarang ini, Bodrex. Sembuh. Pengeluarannya tidak banyak. Jadi umur juga begitu. Ada orang yang umurnya 30 tahun, bisa lebih berkah. Banyak itu. Ada orang yang umurnya sekian, dia punya karya-karyanya. Alangkah banyaknya yang begitu. Umur panjang, tidak ada kerjanya. Umurnya Nabi itu dibanding dengan sekarang, sedikit ya. 61 tahun. Masih muda. Tetapi Nabi berkat umurnya. Ya kan? Jadi itu yang kita minta, berkati umur kita. Satu hal kita bicara. Sisi lain, kalau kita berbicara tentang umur atau usia, sebenarnya usia atau umur itu bermacam-macam. Ada yang berkata, ada yang dinamai umur atau usia biologis. Ya kan? Si A lahir tahun 60, sekarang 2013, itu berarti usianya 53 tahun, usia biologis. Ada lagi yang dinamai umur atau usia psikologis. Orang muda yang berbicara tentang masa lalu itu sudah tua. Orang yang usianya banyak tapi masih berbicara tentang masa depan itu muda. Psikologis. Ada lagi, Anda bisa melihat ada orang sudah umur 30, saya pernah lihat satu orang sudah kawin, kami masih kekanak-kanakan. Ya kan ada yang begitu. Ada anak-anak umur 12 tahun, kelihatannya sudah dewasa. Itu bukan umur biologis. Ada lagi umur spiritual. Umur spiritual itu, saya beri contoh yang sangat konkret. Satu orang umur biologisnya 30 tahun. Dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berapa tahun? Umur biologisnya 30, umur spiritualnya bisa sebaliknya itu. Ada nenek-nenek itu dalam buku-buku sastra, nenek-nenek umur biologisnya 90 tahun, ditanya berapa umurmu? Dia jawab 10 tahun. Loh, kok 10 tahun? Baru 10 tahun terakhir ini saya memakmurkan jiwa saya. Itu umur.
Ini perjalanan kita begitu. Ini yang kita mau lihat, ini umur Anda berapa nih? Kalau bertanya, umur Anda berapa? Imam Syafi'i paling tidak mau kalau ada yang tanya dia umurnya berapa, dia tidak jawab. Pernah ada muridnya bertanya, kenapa tidak jawab? Dia bilang, kalau saya jawab, lantas dia anggap masih muda, dia remehkan saya. Kalau saya anggap, saya jawab, dan dia anggap saya sudah tua, dia lecehkan saya. Jadi udahlah, nggak usah dijawab. Kayak biasa kalau bergurau ada yang tanya saya, Pak Kures umurnya berapa? Terkadang saya jawab di bawah 100. Nggak salah kan? Ada yang jawab 100 kurang 1. Yang penting itu kalau kita sudah meninggal, kita masuk di alam yang baru. Namanya alam barzakh. Mau kita jawab ini apa yang dikerjakan ini orang di alam barzakh. Kita lihat dulu. Barzakh itu artinya pemisah. Ada dua hal, ada yang memisahkan. Itu kita baca, ada 2 kali kata barzakh dalam Al-Quran. Ada firman Allah, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia mencampurkan 2 laut, tapi kedua laut itu tidak bertemu karena di antara keduanya ada pemisah. Itu barzakh, pemisah. Ada sungai, ada laut. Tidak bertemu. Allah memberikan pemisah antara keduanya. Banyak sekali penafsiran ulama tentang apa itu pemisah. Salah satu yang paling mudah untuk dimengerti adalah bahwa air laut itu banyak, air sungai itu sedikit, tetapi air laut itu berada di tempat yang lebih rendah dari air sungai. Ya, jadi walaupun banyak, dia tidak bisa bercampur. Air sungai tidak bisa menawarkan air laut karena dia walaupun tinggi sedikit. Nah, barzakh yang kedua itu ucapan orang yang sudah meninggal yang berada di barzakh. Nah, jadi ada dialog, ada harapan yang dia ingin sampaikan. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah meninggal itu akan berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, semoga aku dapat beramal soleh yang pernah kutinggalkan di sana. Allah menjawab, itu hanya ucapan yang tidak ada hakikatnya, karena antara dunia dan akhirat ada pemisah antara keduanya. Itu di barzakh. Hanya orang yang di barzakh itu sudah lebih dekat ke akhirat daripada ke dunia. Kenapa? Karena kita lihat ini ayat berkata miwaraihim. Nah, di belakangnya, dunia ini berada di belakangnya. Dia sudah tinggalkan dunia, jadi di hadapannya ada ini. Namun kalau dia menoleh ke belakang, dia lihat dunia. Kalau dia memandang ke depan, dia lihat akhirat. Dia berada di alam barzakh. Jadi artinya kita hidup di sana. Itu banyak orang berkata kita hanya hidup sekali. Ya, sebenarnya tidak. Al-Quran berkata minimal 2 kali Anda hidup. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yuhyikum yang kedua itu di barzakh. Kamu hidup di barzakh. Kehidupan di barzakh ini berbeda dengan kehidupan di dunia. Alamnya lain. Lain sekali alam. Kita menemukan uraian-uraian ulama tentang alam barzakh yang dimulai saat seseorang meninggal dunia. Ada bukunya Pak Menteri Pendidikan, menarik itu. Ada satu orang, dia punya 4 istri. Waktu dia sudah mau meninggal, dia panggil istrinya yang terakhir dia nikahi. Dia bilang, kamu yang paling saya cintai. Maukah kamu untuk
pergi bersama saya. Apa jawabannya? Enggak, saya enggak mau. Saya masih di sini. Pergilah kamu sendiri. Saya sendirian di sana, kesepian. Enggak mau. Udah. Dia panggil istrinya yang dia kawini sebelum ini. Istrinya yang ketiga. Tidak mau juga. Istrinya yang kedua tidak mau juga. Istrinya yang pertama dia panggil. Maukah kamu ikut saya? Saya kesepian, kita kan dulu berjuang bersama, ini segala. Apa jawab istrinya ini yang ini? Kira-kira jawabannya apa? Saya mau. Saya menemani kamu di mana saja. Nah, 4 orang istri ini menggambarkan situasi kita di dunia. Ada popularitas, mau menemani ke ini, begitu Anda meninggal Anda dilupakan. Ya, kita saja. Siapa yang ingat nama kakeknya yang keempat? Tidak usah jauh-jauh ke atas. Mungkin kakeknya yang ketiga dia tidak ingat lagi. Paling dia ingat namanya. Popularitas. Harta. Mau menemani Anda? Tidak mau menemani. Siapa istrinya yang pertama? Amal Anda. Di barzakh ini, yang pertama, semua orang menyesal. Yang meninggal, semua menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Itu dilukiskan bahwa di dunia ini diibaratkan sebagai suatu tempat yang sangat gelap. Ada yang berseru, hai manusia, ambil bekalmu sebanyak mungkin di dunia ini. Tetapi ketahuilah, yang mengambil banyak menyesal, yang mengambil sedikit menyesal, yang tidak ambil menyesal. Anda mau ngapain sekarang? Waktu di barzakh, mereka lihat bahwa yang ada di dunia ini yang dimiliki untuk diambil itu adalah berlian-berlian. Yang hendak ngambil menyesal enggak? Dia berkata, mbok saya ambil satu. Yang ambil sedikit, menyesal. Yang ambil banyak, menyesal juga. Masih banyak saya bisa ambil. Ada hadis berkata, la tandamunna yaumal qiyamah min tasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Kamu pasti akan menyesal di hari kemudian di barzakh. Kenapa ada kesempatan mengucapkan subhanallah, kamu tidak ucapkan? Jadi semua menyesal. Hanya saja kita lihat lebih jauh, di barzakh ini orang belum masuk surga kan? Tetapi ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat surga. Ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat neraka. Itu siksaan luar biasa. Al-Quran menyatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Itu Fir'aun sepanjang hari, atau bisa kita katakan kalau pengertian harfiahnya, pagi dan sore hari ditunjukkan kepadanya neraka, dan pada hari kemudian baru dia dimasukkan di neraka. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kalau begitu di barzakh ada siksa. Itu yang orang katakan siksa kubur. Ya kan? Hadis-hadis banyak sekali menyangkut siksa kubur. Nah, tetapi kita lihat, ada ayat Al-Quran. Kita baca di surat Yasin. Memba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ini dijadikan alasan oleh sementara ulama bahwa di barzakh itu kita tidur. Sehingga waktu kiamat, dia katakan, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi tidur atau tidak nih? Ya kalau tidur, ada siksa atau tidak? Bermacam-macam jawaban ulama. Ada yang berkata, tidur tapi tersiksa waktu tidur. Ada mimpi-mimpi. Ada jawaban yang lebih bagus untuk menggambarkan ini. Itu kan barzakh, orang yang meninggal menunggu sampai hari kiamat. Jadi yang meninggal 10 tahun yang lalu lebih lama menunggu daripada yang meninggal besok. Masa disiksa terus? Dijawab bahwa disiksa itu sesuai dengan
dosa-dosanya, panjarnya berapa. Kalau sudah selesai dia tidur. Jadi memang dia tidur, tetapi sudah selesai, sudah cukup panjarnya. Oh ya, ini kan tidak banyak dosanya nih, siksa aja dulu dia. Begitu juga yang mendapat nikmat. Dan satu hal, jangan ukur lamanya waktu di sana seperti lamanya waktu kita di dunia. Barzakh ini berguna untuk yang meninggal dunia melalui amal kita. Mari kita baca dulu hadis supaya lebih jelas. Itu kalau di hari kemudian sudah mau masuk, sudah ada perhitungan, masih bertambah amal atau tidak? Atau sudah rapor, sudah ditutup, tidak tambah lagi amal ya? Itu kalau sudah hari kebangkitan. Waktu di barzakh amal Anda, amal orang mati masih bisa bertambah. Apa buktinya? Iza mata Adam inqata amaluhu min thalath. Jadi buat kita yang hidup ini, dengan mendoakan, dengan melakukan amal-amal baik, apa yang kita lakukan itu penambahan ganjaran bagi yang diminta. Itu sebabnya kita disuruh berdoa untuk yang mati. Itu sebabnya kita disuruh bersedekah untuk yang mati. Nah itu, jadi barzakh itu masih merupakan waktu, kesempatan untuk menambah amal orang yang mati. Nah, di sisi lain, kalau tadi kita katakan ada siksa kubur, pasti ada nikmat kubur juga. Ada suatu hadis yang menjelaskan dari Sayyidina Ali. Satu hal dulu yang kita ingin katakan, kalau sahabat Nabi menceritakan hal-hal yang bersifat gaib, maka pasti kalau itu cerita dari sahabat, itu bersumber dari Nabi, walaupun dia tidak menjelaskan bahwa itu dari Nabi. Nah, ada riwayat dari Sayyidina Ali. Beliau ditanya, bagaimana arwahnya orang mukmin itu? Ada yang menjawab, jadi bukan Sayyidina Ali, ada yang menjawab bahwa arwahnya itu ditempatkan Allah di dalam rongga seekor burung yang berkicau, berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain, menikmati keindahan yang dilihatnya. Sayyidina Ali berkata, orang mukmin arwahnya begitu mulia, tidak mungkin ditempatkan di tempat rongga seekor burung. Tapi bahwa dia hidup di dalam ketenangan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya, itu pasti. Amma in kana minal muqarrabin farahun wa raihanun wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun lak. Hidup di dalam kedamaian. Dia boleh jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat ini, melihat itu, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka menunggu datangnya kiamat dan menunggu datangnya kiriman dari orang-orang yang hidup, dari keluarganya, dari temannya. Saya pernah dapat cerita, saya kira simbolik tapi cukup bagus. Katanya begini, ada orang-orang di alam barzakh itu yang dia lihat duduk tenang, dan ada juga yang berlarian menuju ke satu tempat untuk mengambil sesuatu. Ada yang bertanya kepada yang duduk tenang, kenapa kamu duduk tenang? Orang-orang kesana ngambil. Dia bilang, itu yang kesana ngambil, itu mengambil doanya orang-orang beriman yang mendoakan, ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang mukmin, muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Dia tidak sebut namanya. Jadi tidak ada, jadi berkejaran. Dia bilang, saya sudah dikirimi sama anak saya, keluarga saya, sudah ada tanda khusus, dia sebut nama saya, jadi kirimannya langsung sampai pada saya. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang berkata, kalau berdoa sebut namanya, kirim langsung kepada dia. Ini kita akan jalani semuanya, percaya atau tidak, kita akan jalani. Wallahu a'lam.